Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in ala umuri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni lima anzalta ilayya min khairin fakir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bapak sekalian, jamaah pengajian sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Kautsar, alhamdulillah kita telah menaikkan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima sholat kita dan ibadah kita. Amin. Selanjutnya kita akan melanjutkan kajian hadis kita tentang kemarin itu, kalau tidak salah, tabaruknya para sahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Anas bin Malik menceritakan ketika Rasul itu menyuruh orang untuk mencukur rambutnya, itu beliau mencukur itu mulai dari sebelah kanannya. Kemudian yang sebelah kanan itu diambil oleh Tolhah, Abu Tolhah namanya. Siapa Abu Tolhah kok tiba-tiba tahu jadwal nyukur Rasul gitu. Ternyata Abu Tolhah ini adalah istri ibunya Anas. Suami ibunya Anas. Suami ibunya Anas. Berarti bapaknya ya? Iya, bapaknya Anas. Berarti bapaknya Anas. Anas itu kan pembantu Rasul. Nah, berarti ketika Rasul bercukur, itu orang tuanya Anas itu datang ke rumahnya Rasulullah SAW. Sehingga Abu Tolhah ini orang yang paling banyak mengambil rambutnya Rasulullah SAW. Dalam syarah kitab ini, penjelas kitab ini, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam riwayat lain menyebutkan bahwa ketika Nabi dicukur, sebelah kanan rambut Nabi itu dikasih kepada Abu Tolhah, bapaknya Anas. Yang sebelah sini lagi Rasul memerintahkan berikan kepada kaum muslimin yang lain. Bagikan tahbu kaula. Masya Allah. Bagikan rambut saya ini kepada yang lain. Akhirnya Abu Tolhah nggak bagikan, Pak. Dalam keterangan itu bahkan salambar dibagikan. Berarti banyak sahabat yang menyimpan rambut Rasulullah, sehingga Ibnu Hajar mengatakan bahwa jama'atun minas sahabah, jadi sekelompok orang banyak dari kalangan sahabat menyaksikan hal itu dan mendapatkan rambut Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa mereka bersepakat tabaruk dengan fisik Rasulullah SAW adalah dibolehkan. Dan ini hanya berlaku bagi Nabi SAW, tidak berlaku bagi orang selain beliau SAW. Itu terkait dengan. Nah, juga ada semacam tambahan ya, saya boleh tambahkan informasi. Dalam Islam itu Rasul melarang Rasulullah anil qaza, mencukur yang separuh dicukur separuh tidak. Kojek ya. Kojek. Rasul melarang cukur itu separuh dicukur separuh tidak. Jadi misalkan ini dicukur, ini tidak, atau ini dicukur, ini tidak. Jadi kalau mau dipapak semuanya sekalian. Kalau mau dirapihin cuma rapihin aja, gunting aja sedikit. Jadi kalau mau digondrongin, mau dibotak, kalau mau dicukur semuanya. Kalau mau dimasagikan silahkan rapihkan, tapi tidak boleh mencukur sebagian dan meninggalkan sebagian. Rasul melarang an qazain. Qaza itu adalah yahliku ba'dahu wa yatruku ba'dahu, mencukur sebagian, meninggalkan sebagian. Ya. Jadi saya kalau saya boleh
contohkan itu dulu ada pemain bola terkenal sekali dari Brazil, jagonya Piala Dunia, Ronaldo namanya. Itu di rambutnya tuh dicengklet sini sedikit, ini degul ya, cengklet model gitu. Jadi ada sebagian dan botak sebagian. Itu dilarang oleh Rasul SAW. Akhirnya mah koma tapi kuncinya di tengah itu dipanjangkan, yang lainnya dihabisin. Ada yang begitu sekarang. Di sini di sepak gini gitu, ininya nggak ada rambut, kemudian di tengah kan ini, di tengah dikumpulin. Ada juga yang dikuncir kayak tadi. Nah, rambut-rambut semacam itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Cukurlah semuanya atau tinggalkan semuanya atau rapikan cukurnya. Tapi tidak boleh memangkas setengah dan meninggalkan setengah, itu dilarang Rasulullah. Tetap mencukur ya. Kembali ke tema kita, bahwasanya Anas bin Malik itu bapaknya datang ketika Rasul mencukur. Tidak disebutkan dalam syarah hadis ini siapa orang yang diperintah Rasulullah. Saat tukang cukurna tidak disebut sama sekali. Konon katanya bisa mencukur sendiri, benar nggak kan? Itu dibantah oleh Ibnu Hajar Asqalani. Ibnu Hajar membantah bahwa Rasul itu tiba-tiba tercukur ya, tiba-tiba sudah ada yang mencukur, itu dibantah oleh beliau. Karena kata Ibnu Hajar, beliau itu menyuruh seseorang. Qila annahu, ada riwayat tapi tidak ramai riwayatnya, menyebutkan namanya Muammar bin Ubaid. Muammar bin Abdul Ubaid itu pencukurnya Rasulullah, barbershopnya beliau gitu ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keterangan lain tidak disebutkan siapa pencukurnya, tapi ada riwayat lain namun tidak ramai menyebutkan itu namanya Muammar. Yang jelas kesimpulannya, kata Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani pensyarah Sahih Bukhari, bahwa beliau itu menyuruh seseorang untuk mencukurnya, dan separuh rambutnya diberikan kepada Abu Talhah, yakni suami ibunya Anas, dan separuh lainnya Rasul perintahkan untuk membagikan rambutnya kepada para sahabat yang lain. Jadi para sahabat menyimpan helai rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lamma halqa ra'sahu kana Abu Talha awwala man akhadha min sya'ri. Kemarin saya sempat bertanya-tanya kenapa Abu Talha itu orang yang paling pertama tahu Rasul dicukur dan mengambil rambutnya. Ternyata dia adalah ayah dari Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin anaknya ngasih tahu, "Pak, Rasul cukur kesini," gitu ya. Datanglah beliau mengambilkan itu. Kemudian hadis yang ke-178, adapun gaya rambut tadi cukur ya. Adapun gaya rambut, maka Rasul memerintahkan kita untuk menyelisihi gaya rambutnya orang kafir. Itu aja patokannya. Untuk menyelisihi gaya rambutnya orang kafir. Di zaman Umar bin Khattab, orang kafir itu rambutnya disisir lurus gini, kayak pemain-pemain kungfu di Tibet itu, cukur lurus gini. Maka Umar nyuruh kaum muslimin untuk belah dua rambutnya, sisirnya gini. Nah, nanti ketika orang kafir belah dua, maka tarik lagi ke belakang. Yang penting beda, menyelisihi. Khaliful Yahud wan Nasara, berbedalah kalian dengan ahli kitab, supaya orang bisa bedakan ini muslim ini bukan muslim. Berarti kalau begitu jangankan rambut, yang lainnya pun kita masuk beda gitu. Ya minimal orang mau peci lah gitu, ini muslim di peci mau muslim gitu. Ataupun misalkan yang punya janggot di janggot ya, dipakai janggotnya gitu. Dipakai janggotnya. Jadi janggotnya jangan disimpan di rumah, dipakai janggotnya. Untuk membedakan. Yang jelas khaliful Yahud wan Nasara, berbedalah kalian, selalu berbedalah kalian dengan mereka ahli kitab, supaya dapat membedakan man huwa muslim wa man huwa laisa muslim. Biar diketahui bahwa ini muslim dan bukan muslim. Yang dilakukan Umar itu rambut. Jadi ketika Yahudi tadi lurus, dia belah dua. Ketika orang Yahudi belah dua, dia suruh orang Islam itu lurus rambutnya, begitu ya. Sampai segitunya gitu. Kita punya izah tuh sampai segitunya. Pokoknya mau sarwa yang orang kafir pokoknya gitu, sampai segitu izah dulu. Nah, sekarang izahnya kembali keturutan sekarang. Menurutan celana, acuh, baju ya. Kemudian segala macam lah sudah seperti mereka. Juga gaya hidup pang-pang nama kalau kata Pak Dr. Rais, makanan
Wah sekarang makanan kita sudah hampir mungkin 80% ngikutin cara makan mereka itu segala rupa ya. Padahal kita punya lebih budaya yang lebih sehat, lebih nabawiyah, lebih syariah, dan tentunya kalau kita niatkan sunnah itu lillahi ta'ala mendapatkan pahala meskipun itu dari pola makan, meskipun itu dari jenis makanannya. Contoh misalkan Nabi bersabda, man kana lahu tamrun fi baitihi falan yash'ur bi ju'a falan yajua. Barang siapa yang menyimpan korma di rumahnya, ada korma, stok korma, maka kata Nabi dia tidak akan pernah terkena lapar selamanya. Berarti menyimpan korma itu barokah begitu. Sunnah dan berkah menyimpan korma itu. Mau dimakan mau enggak, ada aja korma-kormanya sediakan. Minimal ikuti sunnah. Kalau misalkan tidak terbagi korma misalkan, simpan saja di rumah. Itu sebagai mengikuti sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan mengambil berkah. Ya, hal-hal kecil sedemikian itu dapat membawa berkah kepada kehidupan kita karena mengikuti Rasulullah SAW. Saya di rumah memelihara pohon bidara, sebentar lagi mau minta ini bibit zaitun ya, sudah dicampur, sudah dikasih sama Mas Ros itu, simpan di rumah. Sekedar apa? Sekedar mengambil berkahnya, bukan berkah dari pohonnya, tapi berkah bahwa Allah menyebutkan watini wa zaitun itu pohon yang disebut dalam Quran itu mengandung keberkahan. Bahkan di dalam hadis khusus Nabi menyebutkan buah tin itu adalah buah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberkahi buah tin berarti pemeliharanya Allah juga berikan berkahnya. Terus kesana. Jadi yang bisa dilakukan dari sunnah Rasul, kebiasaan Rasul kita ikutin. Da ari buah tin mah gampang Pak, tinggal meseri musa sejarah geus seueur. Ungkararing seueur, tapi keberkahannya itu yang kita ambil. Allah taala alam. Bidara termasuk kan? Bidara termasuk. Bidara itu kan pohon surga disebutkan. Dalam semua hadis bidara itu pohon surga. Salah satu pohon di surga. Itu bibitnya online itu 50.000. Itu kalau artinya kalau itu peluang usaha juga kalau yang orang yang suka kalau budidaya tanaman itu bisa nilai ekonomis juga. Karena dalam beberapa hadis sebutkan bidara itu adalah obat dari orang yang terkena gangguan jin. Gitu. Kalau orang kesurupan, orang kena ain, 7 lambar bidara masukkan ke air 1 jolam, mandikan. Ya, itu adalah obat yang Rasul ajarkan untuk menyembuhkan penyakit gangguan non medis, gangguan jin dan lain sebagainya. Jadi mulai ulang-ulang mandian ke bidara. Main jelas ulang-ulang itu curang-curang kan ini mandian ke bidara. Itu jangan dilamar jurig dia. Ada istilah dilamar jurig bahasa Sunda itu. Jadi kahengos dia kepengaruhi oleh jin meskipun tidak separah orang kesurupan, tapi itu sudah gejala dilamar jurig bahasanya. Itu langsung mandian ke bidara. Surupan masal gimana ya? Surupan masal itu karena saling kontak. Saya dulu punya pesantren di Soreang, pemimpin pesantren juga punya pesantren. Itu beberapa anak terkena kesurupan, tiba-tiba itu yang lainnya ikut karena kontak. Jadi nular. Jadi jin yang ada di anak ini, entah mungkin titipan orang tuanya, entah mungkin memang ada di dalam dirinya, itu terganggu dengan kesurupannya salah satu orang. Akhirnya dari satu orang itu nyebar ke empat nyebar ke beberapa orang dan akhirnya ramai begitu. Harusnya dipisah. Nah itu ya metodenya di ruqyah. Kalau ada bidara di untuk media ruqyahnya ya, 7 lambar bidara, kemudian bisa diusapkan ke wajahnya, usapkan ke bagian yang dia sakit ya. Tentunya dengan membaca ruqyah, ayat kursi, al-fatihah, falak minas dan lain sebagainya. Trikulhu itu juga ampuh. Itu kan ruqyahnya Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW ketika beliau terkena sihirnya orang Yahudi bernama Lubed. Lubed itu menyimpan sihir di dekat sumbernya Rasul, sehingga air yang digunakan oleh Rasul untuk keperluan sehari-hari itu berefek ya, kepada beliau. Dan tetapi karena Rasul itu kuat orangnya, ibadahnya kuat, zikirnya kuat dan doanya kuat, hanya mempengaruhi sedikit saja.
agak pusing. Jadi beliau merasa agak pusing, tidak seperti biasanya. Lalu Jibril memberitahu bahwa seorang Yahudi bernama Lubaid telah menyihirmu, maka gunakanlah ayat-ayat ini untuk meruqyah. Dan ayat-ayat itu adalah trikuluh itu. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi ini Ibnu Katsir mengatakan ini jelas dalil yang sangat kuat bahwa yang namanya sihir itu ada dan punya pengaruh, dan pengaruh itu adalah sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenapa Rasul kena? Ya satu untuk pembelajaran ke umatnya bahwa yang namanya sihir itu ada, dan yang kedua pengobatan sihir bagaimana, itulah caranya. Ya, jadi sesuatu yang sudah warid dalam hadis Rasulullah, dalam asbabun nuzul 3 ayat itu dan sebagainya, maka kita percaya hal itu. Kalau ini kan teori tentang bahwa kewafatan Rasulullah itu ada hubungannya dengan diracun itu sahih enggak itu tadi? Efek dari jauh-jauh hari. Jadi Rasul itu pernah diracun oleh orang Yahudi Bani Nadir. Jadi beliau itu diundang untuk sebuah acara di sebuah perkampungan, jamuan. Datang beserta sahabatnya, dikasih daging kesukaan beliau, yaitu paha kambing. Di paha kambing itu sudah ditaburi racun oleh seorang wanita Yahudi, saya lupa namanya. Kemudian sahabat nabinya wafat, mati kena racun, tapi nabinya enggak. Namun secara manusiawi karena daging itu sudah dimakan oleh beliau, unsur racunnya ada di badan beliau. Sehingga yang menyebabkan sakit beliau di akhir masanya, selain sakit karena usia menjelang wafat, juga diperparah oleh sisa racun yang diracunkan oleh Yahudi itu. Akhirnya hukumannya ditegakkan. Wanita yang menuangkan racun itu dikisos, dihukum mati. Bukan karena dia Yahudi, bukan, tapi karena tindakan kriminal dia membunuh sahabat Nabi yang mati tadi, yang meninggal. Jadi si orang Yahudi yang meracunnya itu dihukum kisos, dihukum mati ya oleh Rasulullah karena telah melakukan pembunuhan kepada sahabat. Atas beliaunya tidak dihukum wanita itu karena beliau tidak berdampak saat itu, racunnya terempan. Ketika beliau minum racun, ketika beliau makan daging itu, beliaunya tidak terkena racun apapun. Sahabatnya meninggal, tapi di akhir masa sebelum wafatnya racun itu memperparah kondisi sakit beliau SAW, ya. Dan akhirnya teori itu muncul bahwa sisa racun yang ada pada tubuh beliau di saat dulu makan itu berefek pada itu. Allah taala a'lam bishawab. Itu demikian, memang dicatat dalam buku-buku sirah, buku-buku tarikh tentang hal tersebut. Berikutnya kita tambahkan hadisnya, hadis ke-172 dari Abi Zannad, dari A'raj, dari Abu Hurairah. Beliau menceritakan, inna Rasulullah SAW idza syaribal kalb fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Kalau ada seekor anjing meminum bejana kalian, menjilat atau meminum di bejana kalian, maka hendaklah dicuci 7 kali. Para ulama beda pendapat, apakah 7 kali ini karena saking parahnya najis anjing, atau memang itu ubudiyahnya begitu aja aturannya. Kata Imam Malik itu bukan karena berat najis liur anjing, tapi karena ubudiyah saja. Karena memang begitu cara mensucikan. Makanya mazhab Imam Malik lebih longgar kepada anjing. Karena perintah 7 kali bukan karena najisnya mughalazah, bukan, tapi karena perintahnya aja 7 gitu, bukan karena parahnya najis itu. Itu pendapat Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i itu karena najis mughalazah, karena najis yang berat. Ala kulli hal 2 pendapat itu ada. Sehingga anjing itu di mazhab Maliki, di negara-negara bermazhab Maliki bebas, banyak, termasuk di Sudan anjing itu banyak. Sudan itu kan mazhabnya Maliki, banyak, dan tidak dianggap hewan yang menjijikan gitu, mughalazah tidak. Jadi dicuci 7 itu karena aturan ta'abudnya, ubudiyahnya, bukan karena najis beratnya. Berbeda dengan Syafi'i yang menganggap bahwa itu saking beratnya najis liur anjing. Sehingga di negara-negara Syafi'i tidak ada anjing. Berarti masuk ini kan anjing kesayangan mereka ngeletakkan karena kaki, karena tangan, karena betul. sama harus dicuci juga dia.
Jadi repot. Anjing-anjing kesayangan tuh kan mau kena muka kenapa Iya. ngeletakan Repot itu harus cuci terus ya. Semak ini Pak, semak tanah terlebih. Katanya Pak, semak tanah katanya. Tanah. Ya, Oh iya, di hadis ini tidak disebutkan tanah, tapi nanti di hadis lain ulahu nabi turab ada tambahan lafaznya. Salah satu kalinya itu dengan tanah. Tapi khusus di hadis nomor 172 itu hanya dikatakan sabaan saja, 7 kali dicuci. 7 kali dicuci. ini kaitannya sama bejana kan pakai air. Iya. Kalau yang tadi dijilat ke celana atau gimana, itu beda lagi barangkali enggak. Ya makanya hukum liur anjing itu tadi Imam Malik dengan Imam Syafi'i mengartikannya berbeda pendapat. Ya. Apakah yang najis itu liurnya sehingga mugolazoh liurnya kemanapun dia menjilat itu 7 kali, ataukah ta'abudnya? Ta'abud itu ketika anjing mencium meletak lah bejana, dicuci bejana itu 7 kali. Nah ini para ulama berbeda pendapat mengartikan hadis ini, apakah karena liurnya najis mughalazah ataukah karena ta'abudnya. Kalau anjing minum di bejana maka cucilah 7 kali. Ta'abud itu apa ya bahasa kitanya? Ibadah. Ibadahnya begitu, bahwa toharoh dari bejana yang kena air liur anjing itu 7 kali, 1 kali dengan tanah di riwayat lain. Tapi ada yang mengatakan bukan karena ibadahnya, tapi karena memang najis mughalazahnya. Kalau najis mughalazoh yang menjadi patokannya, berarti kemanapun liur anjing itu mengena harus cuci 7 kali. Perlakukan sama. Maka dari itu 2 pendapat besar ini selalu ada dan ada dari dulu sampai sekarang antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Anjing itu menjilati bejana yang ada airnya, gitu ya. Iya. Baik ada maupun Kalau tidak. nggak ada airnya, misalnya Katel garing. bejana garing. Kata urut nggak goreng misalkan. Sarwah we. Kan menjilati sama dia. Enggak, maksudnya kalau menjilat itu airnya jadi tercemar sama mulut anjing itu. Apakah sama menjilat dengan ada airnya atau tidak ada airnya? Iya. Ya, yang kami tahu itu bejana yang liur anjing itu, bejana yang terkena liur anjing, ya, minum di sana itu dicuci 7 kali. Adapun dia kalau tidak ada airnya berarti masuknya hukum menjilat. Hukum menjilat jilatan anjing kepada bejana yang baik kering ataupun basah. Jadi ada yang fokusnya di liurnya, ada yang fokusnya di air yang diminum bekas oleh dia gitu. Ala kulli hal untuk kehati-hatian apapun yang dikena liur anjing, untuk kehati-hatian lebih baik dicuci 7 kali. Untuk kehati-hatian. Memang di sini idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilu sab'in. Apabila air liur itu terkena, apabila anjing minum ya di suatu bejana, maka cucilah 7 kali. Nah, para ulama itu memperjelas hadis ini dengan berbagai macam pendapat yang berbeda. Ada yang katakan itu fokusnya di liurnya, sehingga liurnya kena apapun cuci 7 kali. Ada yang fokus dengan tekstual hadis ini saja. Kalau anjing minum di bejana maka cuci 7 kali. Nah, itu sudah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi kita hanya menukil, menyampaikan bagaimana mereka memahami hadis itu. Tapi saya sendiri demi kehati-hatian lebih baik fokus kepada liurnya. Karena kita di Indonesia bermadzhab Syafi'i, nah liur anjing itu najis mughalazah, najis yang berat. Dan tidak mengambil pendapat Imam Malik karena ubudiyahnya atau karena ta'abudnya. Kalau Imam Malik itu tidak melihat liurnya, tapi ta'abudnya. Kalau anjing minum di bejana cuci 7 kali. Ta'abudnya, teksnya. Jadi lebih kepada teks hadis. Ya, tapi kalau Imam Syafi'i enggak, liurnya itu artinya liur itu mengenai apapun, ya cuci 7 kali. Allah taala. Tapi ada dalam kasus lain mohon dicek kan. Dalam kasus berburu saya pernah dengar ini benar atau tidak nih? Pengecualian. Dalam memanah kelinci, cret. Lalu dikejar oleh anjing. Nah, gitu, distorkin ke denungannya. Nah, konon setoran anjing itu katanya boleh dimakan, padahal bekas mulut juga itu. Bener nggak? Gitu. Iya, boleh. Jadi 2 kondisi kita ini boleh miara anjing.
Satu anjing penjagaan, satpam, ataupun menjaga ladang, menjaga ternak, menjaga itu boleh. Yang kedua adalah untuk berburu. Dalam ayat disebutkan bahwa tapi anjing berburu itu ada syaratnya. Satu, anjing terlatih berburu, sehingga dia yakin betul bahwa kalau dapat buruan dia tidak mengambil sedikit pun dari daging itu. Hanya membawakan saja, bawakan ke dundungannya. Itu anjing terlatih. Kalau anjing gak terlatih, dia kerawos sedikit, nasa-nasa cici bisa lumayan udah rawas sebentar gitu. Nah, kalau anjing sudah mulai menggigit, ngambil atau mengisap darah dari buruannya atau ngambil air sedikit, berarti itu anjing gak terlatih. Kata Rasul jangan dimakan. Tapi kalau dia hanya membawakan begitu, maka itu buruannya halal. Asal ketika melepas anjing itu dengan bismillah. Panahnya juga sama. Nah, mukallabina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Anjing yang kamu latih, dia terlatih dan mengambil buruan profesional begitu, dia tidak ngambil, tidak ngutil, tidak memakan daging dari situ, maka itu anjing memang betul-betul berburu, alat buru kita dia. Gitu. Sampai ada disebutkan dalam syarah hadis ini, kalau anjing itu dilepas dengan bismillah, anjing itu ngambil buruannya, lalu ada teman anjing lain datang juga ikuti dia dengan buruan yang lain, maka temannya itu yang bawa anjing itu meskipun sama-sama berburu dengan anjing yang kita ajari, tidak boleh diambil dagingnya yang tidak diajarkan itu, yang tidak terlatih itu. Jadi memang betul-betul syaratnya lumayan ketat. Satu, harus terlatih, dia bisa membedakan mana anjing mana buruan majikannya, mana buruan yang dia inginkan, sehingga kalau untuk majikan dia hanya membawakan saja kepada buruan tersebut kepada majikannya. Luar biasa. Jadi dan tidak perlu seperti tadi Pak, misalkan kita menah kelinci anjing lalu ngambil, enggak. Anjing itu ngejar langsung pun dapat gitu, itu sudah jadi alat buruan kita. Anjing itu sudah jadi alat buruan kita. Ya. Tapi mungkin di kita agak kurang lumrah ya, anjing berburu itu kalaupun ada buat kita tuh bukan buat mencari daging itu, tapi untuk menjaga lokasi biasanya. Bagong. Iya ya sebetulnya. Bagong ya begitu. Tapi kan bagongnya juga nggak boleh dimakan soalnya. Jadi sebaiknya sih tidak miara. Ada hadis, meskipun dibolehkan kita ini miara anjing karena penjagaan dan penjagaan dan buruan, tetapi ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang melihara anjing itu dia tidak akan mendapatkan tidak malaikat rahmat. Ya, diantaranya itu tidak akan mendapatkan malaikat rahmat, dan ada lagi yang misalnya negatif. Maksudnya jangan masuk rumah masalahnya kalau sekarang. Kalau yang orang tradisional zaman dulu kan rumah panggung, saung, anjing itu di bawah kolong, orangnya di atas. Sekarang anjing orang kaya masuk ke kamar, tidur sama bosnya, peluk makan. Alhamdulillah ya, itu malaikat tidak akan masuk, dan juga belum najisnya kan seperti itu. Kita orang Islam tidak menyamai perbuatan tersebut. Menyelisih. Baik, dalam hadis lain mudah-mudahan ada penjelasan yang lebih jelas dari itu. An Abi Shalih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ra'a kalban ya'kulu thara minal atash fa akhadha rajul khuffahu fa ja'ala yadribu lahu bihi hatta awahu fa syakara Allah lahu fa dakhala al-jannah. Bahwasanya Nabi menceritakan ada seseorang melihat anjing kehausan, kelaparan, lalu dia inisiatif ngambil air pakai terompahnya. Lalu dengan terompah yang ada airnya itu dia kasih minum anjing itu, disuruh minum anjing itu. Maka kata Nabi, fasyakarallahu, Allah berterima kasih sama orang itu. Allah berterima kasih sama orang itu, fa'adakhalahul jannah, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi menolong anjing kehausan saja masuk surga, apalagi menolong orang kelaparan. Harus dibawa ke sana hikmahnya.
menolong anjing kelaparan kehausan itu Allah berikan surga balasannya, apalagi menolong orang-orang yang kelaparan dan kehausan. Dalam riwayat lain, dakhalat imra'atun an-nara fil hirrati. Ada perempuan disebutkan bahkan soleh perempuannya masuk neraka fi hirratin. Hirrah itu Hurairah karena seekor kucing. Kurung. Ya. Lahia akalatha dia akamatha dia tidak kasih makan, wala asyrabatha tidak dikasih minum, wala sakatha, wala hiya tarakatha takul ala khashasil ard. Dan dia tidak membiarkan kucing itu makan di luar. Dia miara kucing, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak juga dilepaskan keluar, suruh mencari makan sendiri kucing itu. Maka kata Nabi SAW, dakhalat an-nar. Perempuan itu meskipun solehah masuk neraka. Jadi bagaimana Islam itu peduli dan melindungi sesatuan hewan jauh sebelum para aktivis memikirkan gimana melestarikan binatang gitu. Jauh sebelum itu Islam sudah menjaga binatang itu sedemikian rupa. Kucing yang terlantar karena dipiara di rumah itu ancamannya neraka. Artinya kalau kita tidak bisa menjamin kehidupan si hewan itu, jangan miara sasatoan, manuk, kucing, kemudian bebangsaan reptil dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa menjamin makannya, minumnya dan sebagainya, mendingan dibiarkan di alam bebas. Terutama orang yang sering keluar rumah, liburan ataupun dia jalan-jalan, itu si ikan di akuarium itu kadang mati. Kalau tidak di liburan semester atau 1 bulan, ikannya itu mati. Kucingnya juga dan sebagainya. Cerita sedikit Pak. Satu ustad menyeritain bab nyiara manuk. Cuit. Cek ustad teh eta teh manuk jalu teh hayang bikang jejeritan teh. Mana bikang uing, mana kusia dinikmati sora teh. Namun nginggu manuk diberi bikang. Ustad jadi tukang manuk amak di bejalan. Cek siapa ngeunah eta manuk teh cuit sedikit teh jejeritan. Hayang bikang, hayang kan kalau manuk jalu kan pasti kodratnya pingin bikang kan. Nah, saat dia bercuit-cuit itu dia dinikmati ceklek sedikit teh jejeritan cenah. Lamun ngingu manuk minimal ya kasih jalu plus bikangna. Usah jadi teh tukang manuk, di wajan teh kalah ka amak geura. Pada dasarnya boleh memelihara hewan itu boleh, tetapi tadi pastikan makannya, minumnya, dan kalau dia tidak sanggup, ya biarkan hewan itu mencari makannya di luar. Tapi benar kayaknya kalau ngingu masih jodoh gitunya. Betul. Jadi dia diberikan hak itu ya. Iya. Hak seksualnya. Betul. Jadi Islam lebih dulu memperhatikan hal-hal semacam itu. Bahkan ketika menyembelih pun kata Nabi, apa perintahnya? Jangan perlihatkan dengan yang lain. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah memerintahkan berbuat ihsan, berbuat baik dalam segala hal. Nabi contohkan perbuatan ihsan itu apa? Kalau kalian menyembelih, idza dabahtum fa ahsinu dzibha, maka perhalus sedemikian rupa cara menyembelihnya. Setajam mungkin, jangan sampai ngasah bedogna kedengar sama orang kalau sama hewan sebelahnya, tidak boleh diperlihatkan pisaunya itu dan sebagainya. Kalau menyembelih aja disuruh ihsan, ya, apalagi yang lain-lain begitu. Dan bagaimana Islam memperhatikan perasaan hewan, kebinatangan. Jadi hak asasi perkebinatangan itu diperhatikan sekali. Dalam hadis itu judulnya Arifku bil hayawan. Perintah Allah melalui Rasulnya untuk berbuat baik kepada sesama. Dalam hadis bahkan lebih detail dijelaskan, fi kulli dzati kabidin shadaqah. Di setiap makhluk yang basah ada darahnya, maka ada sedekah di dalamnya. Jadi kita boleh bersedekah kepada sesatawan. Karena hadisnya demikian, fi kulli dzati kabidin shadaqah. Makhluk yang punya air, artinya seperti darah dan lain sebagainya, itu sudah termasuk tumbuhan. Berarti tumbuhan kan dia punya air kan, dalamnya kan air kan. Ya. Tumbuhan itu punya air dalamnya, maka bersedekah kepada mereka juga disyariatkan. Kita disyariatkan untuk bersedekah kepada makhluk yang basah. Fi kulli dzati kabidin ratbin itu basah. Setiap makhluk yang basah kita dianjurkan untuk bersedekah kepada
punya bunga disiram. Itu kalau kita tidak menyiramnya menzalimi mereka. Kita punya hewan, kalau memang miara ya kasih minum gitu, kasih makan. Kalau tidak biarkan dia lepas di luar. Nah itu ada sedekahnya. Jadi kalau semakin banyak miara bunga, miara kembang di rumah, itu kalau kita siram tiap hari segelas itu sedekah semua itu. Masya Allah. Sedekah kepada makhluk Allah. Jadi pohon itu kita perlakukan dia makhluk Allah yang punya air, yang punya dalam itu sedekah semua. Halal ya? Iya, alam itu. Masya Allah. Sedekahnya banyak. Kalau punya kembangnya, kalau nggak punya ya siram pagar batu gitu, supaya dapat sedekahnya. Pak saya mau sedekah nih, menyiramkan pagarnya, mangga siram sembor, penting dapat sedekahnya. Ini soal kucing kan. Oh iya, Pak Haji mangga. Masa ini kan sekitarnya banyak kucing liar. Betul. Ya, satu ketika saya kejar-kejar untuk tidak mendekat ke rumah. Tapi sekali tempo dikasih makanan sisa dari Indonesia ya kurang-kurang. Tapi lama-lama terus seperti Betah. masuk rumah. Satu ketika juga pas tinggal dapur kosong, ikan yang harusnya saya makan dimakan kucing. Sedekah. Nah, satu ketika kan beranak, dicari-cari kok kucing ke dalam terus. Ternyata di dalam lemari. Ya ada anaknya 3 gitu. Ini jadi ya dilema gitu ya. Satu sisi kepengen berkasih sayang, tapi sisi lain juga usah gitu ya. Kondisikan aja. Dikondisikan itu. Tapi yang jelas bekas jilatan kucing dan juga mohon maaf kencingnya itu suci ya. Dia dikhususkan meskipun dia itu hewan yang bertaring dan haram dimakan dagingnya, tetapi kucing itu dikecualikan dari hewan yang semisalnya, artinya tidak najis kencingnya dan juga bekas jilatannya itu, bekas mulutnya itu tohir, artinya suci. Khusus kucing. Kencingnya juga? Ya kencingnya juga. Karena dalam hadis itu dipertanyakan tentang itu, jawabannya adalah innaha tawafuna wa tawafat alaikum. Karena kucing itu biasa ada di sekitar kita. Kata Nabi itu dia tawafun. Tawafun itu orang apa? Sesuatu yang tawaf gitu, yang apa? Memelindang di tempat itu ada terus gitu, nggak bisa dihindarkan. Giling-gisikan yang orang. Ya gitu, hidup bersama manusia kucing itu. Maka kekhususan dia itu adalah su'er itu bekas mulutnya tidak najis, dan termasuk dalam keterangan lain termasuk BAK-nya. Berbeda dengan BAB-nya ya. Kalau BAK-nya itu termasuk yang dikecualikan. Yang paling utama itunya liurnya dikecualikan dari hukum dia hewan yang haram dimakan dagingnya yang najis, dan kucing itu tidak. Jadi kalau tadi kondisinya memang kalau sudah merepotkan mah jadi angkut saja Pak Ji. Angkut saja disimpan di tempat yang dia lebih bebas. Kalau di alam bebas dia terkena bahaya, ya itu sudah kodratnya begitu. Mungkin di alam semesta itu kan dia harus survive, ada juga lawannya, ada juga predatornya kan. Itu di luar tanggung jawab kita. Tapi kalau kita pelihara di rumah, maka jaga, kasih makan, kasih minum, dan jangan dibiarkan dia mati kelaparan. Itu terkait kucing. Urusan mainannya di luar main. Ya, urusan mainan di luar begitu ya. Tadi saya menyampaikan apa ya, lupa tadi terkait dengan habis ya. Ya mungkin satu pertanyaan lah sebelum bel ya, barangkali silakan terkait dengan hukum sehari-hari masalah kucing. Jual beli kucing boleh? Jual beli kucing dalam satu riwayat nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kucing itu bukan untuk dijual belikan. Walaupun apa namanya itu tetap adopsi gitu. Diminta kalau bisa. Jadi jangan ada transaksi Ya, uang. jangan ada transaksi kucing. Sekarang Ada yang melonggarkan, memang ada yang melonggarkan jual beli kucing itu karena kan untuk dipelihara baik gitu ya, demi menjaga maslahat si kucing, ada yang melonggarkan. Tapi kalau melihat banyak keterangan itu tidak boleh memperjualbelikan kucing. Bisa dilihat, dicek hadis-hadisnya itu tentang larangan jual beli kucing. Jadi kucing mah itu di alam bebas liar, kalau butuh satu ambil piara begitu. Judulnya begitu.
Sekarang yang diperjualbelikan tuh tadi kucing mahal, kucing Anggora, kucing yang itu di ternak dijual-belikan itu. Nah itu. Bisnis kan. Saya sendiri cenderung pada pendapat yang melarang ya jual beli kucing. Nah, Jadi harga dan bisnisnya kucing itu bukan bisnis yang syar'i begitu. iya. Bukan bisnis yang syar'i. Bisa ganti ke manuk lah. Ada kucing liar mau masuk ke rumah, jangan diusir ya. Boleh diusir. Boleh diusir. Tapi yang jelas gini, ada hadis begini. Kalau kita ini memang judulnya tuh nanam pohon. Kalau kita nanam padi, nanam buah-buahan, lantas ada hewan makan dari padi kita atau buah-buahan kita, maka kata Nabi itu sedekah. Sedekah. Ya berarti yang namanya sedekah pada hewan itu jelas ada. Ya, kalau kita ada kucing ke rumah dilemparin tulang itu sedekah. Cuma nanti efek sedekah itu mendatangkan kucing yang lain pada datang begitu. Gulung. Nah, bering kaninya. Nah, sebaiknya kalau melihat hal semacam itu biasa terjadi ya jangan dikasih makan di situ. Iya, di luar. Di luar, bawa yang jauh, kasih makan di sana. Gitu. Atau dia ke rumah kita halau, dikasih tahu dilarang masuk, cing. Dilarang masuk. Atau no entry ya, gitu. Tidak boleh masuk. Tapi alhamdulillah sudah beberapa bahas hadis tadi 3 atau 2 hadis. Karena hadis berikutnya itu masuk ke pembahasan yang lain tentang kalbul mu'allam tadi yang Pak disampaikan tadi, anjing yang diajari, dilatih untuk berburu lalu dia membawa buru. Waalaikumsalam wa ma taufiquna illa billah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.